krisis itu kan tidak akan dipersepsi as sesuatu yang mesti direspons kalau kita did not realize that was a crisis. Jadi menurut saya salah satu key success factors untuk bisa survive through crisis ya kitanya mesti peka gitu untuk sadar bahwa I think I'm in a crisis. Harus diakui. Kalau enggak kan nggak akan bersikap kan. Manusia kan begitu. If you are not admit something then you won't do something about that gitu. Halo Insan Triputra, welcome back to Tripods, Triputra Podcast, wadah untuk kita tumbuh bersama, menambah informasi, wawasan, tentunya cerita yang menarik dan pengalaman yang menarik dari narasumber kita. Hari ini telah hadir bersama dengan kita ada Pak Adi, welcome Pak Adi. Selamat sore. Thank you sudah Lu nggak kenalin diri waktunya. dulu, kan wajah baru. Yang penting kan narasumbernya Oke. sebetulnya Pak. Oke, ya udah kita kenalan dulu ya. Nama saya Adit, rekan-rekan semua. Saya dari Track. Akan menjadi host menggantikan Pak Adi karena Pak Adi akan menjadi narasumbernya hari ini ya. Biasanya jadi host ya Pak. Ya ada kesulitan keuangan lah jadi bolak-balik. Oke, hari ini kita mau membicarakan sebuah topik yang saya yakin semua orang pasti pernah mengalami Pak. Yaitu adalah krisis. Krisis ya. Krisis. Krisis itu multidimensi, multi level bisa terjadi dimanapun. Mulai dari global, nasional, organisasional, bahkan sampai ke level individual juga, Pak. Nah, dari pengalamannya Pak Adi, pernah mengalami apa? Krisis dan arti krisis bagi Pak Adi itu apa, Pak? Krisis ya. Selain krisis keuangan ya. Sama krisis identitas jangan ya, Pak? Krisis identitas. Ya mungkin yang agak signifikan dan bikin mikir waktu itu pada waktu kalau nggak salah semester 6 atau 7 Kuliah berarti ya, Pak? kuliah. Just to make better konteks, mungkin orang tua bapak gua itu guru SD, ibu di rumah, anak tunggal. Walaupun kemudian nanti adopt satu lagi, tapi pada waktu itu juga udah adopt. Tiba-tiba bapak pembuluh darah pecah dan langsung nggak ada. Cepet banget, sore sakit, malam nggak ada. Dalam kondisi dimana ya beliau adalah guru SD gitu, guru SD bisa di-expect apa. Ya itu mungkin krisis pertama yang saya alami dan I have to, pilihannya adalah tidak melanjutkan kuliah atau cari duit supaya bisa tetap kuliah. Udah gitu doang, nggak ada apa-apa lagi. I cannot expect apa-apa secara finansial dari family. Karena Bapak waktu itu jadi tulang punggung keluarga juga ya, Pak? Ya belum jadi tulang punggung, masih tulang lunak kali ya. Masih kuliah, masih moluska waktu itu ya. Gitu ya, terus ya kebetulan ya long story short akhirnya terus milih beberapa profesi sambilan untuk bisa fotokopi skripsi, bisa bawa ibu dari Wonosobo ke Jogja untuk wisudaan dan seterusnya. Ya kira-kira gitulah detailnya sih. Itu mungkin one of yang bisa diceritakan, yang lain-lain ya banyak sih. Mungkin itu. Nah, yang menarik tadi tuh Pak, kata-kata pemilihan kata Pak Adi sebenarnya. Ketika terjadi krisis, kemudian memilih untuk akhirnya melakukan usaha, coba untuk cari, gitu kan. Tapi kata memilihnya itu Pak yang sebetulnya menarik, karena krisis itu dari originnya dari Greek, krisis itu artinya sebenarnya pilihan, decision, atau judgment gitu Pak. Yang akhirnya decision tersebut akan menjadi turning point. Jadi kalau menurut yang dari saya baca-baca pelajari juga, krisis itu bukan akhir atau bukan jadi titik tertentu gitu ya Pak. Tapi lebih kayak persimpangan. Mengalami krisis, dunia seakan-akan runtuh, pilihannya kita mau recovery atau kita semakin turun gitu. Menurut Pak Adi gimana Pak? Ya pada saat itu ya case-nya pakai itu deh ya. Pada saat itu mungkin the first 3 months itu saya marah sama Tuhan. Maksud lu apa?
begini amat gitu ya, kira-kira 3 bulan. Pada waktu yang sama, karena saya terlalu mikir diri saya sendiri, marah terhadap apa yang terjadi pada saat itu, saya juga melupakan ibu yang juga punya dukanya sendiri. Baru beberapa tahun kemudian saya tahu bahwa selama bulan-bulan awal itu hampir setiap pagi ibu datang ke makam bapak dan masukin surat yang dia tulis ke makam bapak. Jadi ceritanya semarah itu, se-selfish itu, nggak mikirin ibu, pokoknya gue marah karena my point of view itu terganggu kan, my sustainability terganggu, kuliah terganggu. Ya tapi mungkin titik baliknya ya deadlock aja gitu, bahwa ini mau gini terus gitu, marah juga nggak akan ada solusinya dan seterusnya. Maka kemudian mungkin langkah pertama saya, kalau ini di flashback ya, itu akhirnya sadar mengenai apa yang menjadi kemarahan dan mana yang masih bisa kita manage. Kalau pakai bahasa zaman sekarang mungkin mana yang jadi circle of concern, mana yang jadi circle of influence. Dan ya saya fokus ke intinya kan I have to finish my study. Kalau enggak malah tambah nggak karuan. Maka kemudian saya pilih beberapa opsi waktu itu. Satu, jualan komputer, karena cukup suka lah komputer, jadi dia jualan brosur gitulah, walaupun barangnya nggak ada, begitu ada yang mau beli baru kemudian dimintain DP buat beli komponen, kemudian dirakit, motherboard lah segala macam, baru dilunasi. Nerjemahin apapun, dan itu yang bikin saya bersyukur sampai hari ini, karena itu bikin saya nggak takut belajar, takut hal baru. Awalnya ya di dunia psikologi, tapi kemudian anak-anak mahasiswa kaya dari kedokteran lah, dari petroleum engineering lah, dari hukum segala macam minta diterjemahin. Dan kan Adit juga tahu susah gitu untuk bisa nerjemahin kalau nggak punya konteksnya. Iya, betul. Maka ya akhirnya harus belajar sedikit banyak here and there. Sama satu lagi ngapain? Oh, jualan iklan. Jadi ada majalah lokal Jogja, ada space yang akan dijual sebagai iklan ya saya. Jadi kalau yang pernah ke Jogja, ada Jalan Solo dan Malioboro, itu sisi kiri dan kanannya saya udah jalan semua untuk door to door nawarin mau nggak bikin iklan di sini gitu. Oh gitu. Jalan kaki, Bu? Iya. Ya gitulah singkat cerita, tapi yang paling bikin sustain ya yang terjemahan akhirnya. And it brings me to a lot of opportunity ke belakang. Karena jadi tahu bahasa Inggris, nggak takut belajar hal yang baru. And build up my confidence. Nah, itu cerita yang menarik banget karena krisis yang tadi, persimpangan tadi tidak membuat Pak Adi down. Mungkin ada lah ya tadi masa-masa menyalahkan Tuhan, marah dan lain sebagainya. Tapi bisa bangkit. Nah, bisa bangkitnya itu gimana, Pak? Karena kan kalau misalkan dalam kita situasi krisis yang seakan-akan semuanya tuh kabur. Semuanya gelap lah gitu. Bisa nemu satu titik terang untuk nggak bisa nih, gue harus jalan nih. Ini itu gimana, Pak? Mungkin saya harus berterima kasih sama Mariah Carey ya. Wih. Dengan lagunya Hero. Itu juga yang syair lagu itu yang jadi, kan kalau deskripsi kan ada kata terima kasih ya? Ucapan iyalah, terima kasih. biasanya kalau orang Kristen ayat suci. Oh iya. Kitab Alkitab ya kalau bahasa orang Kristen ya. Bisa disebut. Nah, di situ saya tulis and when penggalan lagu syairnya Hero-nya Mariah Carey. Sambil nyanyi nggak apa-apa, Pak? Nggak bisa. Mesti pada gitar. And when you feel like hope is gone, look inside you and you'll see that the heroes lies in you. Mungkin itu salah satu yang saya catch. Mungkin itu adalah bentuk penyertaan Tuhan ke saya selama 3 bulan pertama itu. Dan I realize that ya saya nggak punya siapa-siapa, so I need to rely ke diri saya sendiri, activate my own heroes. Mungkin itu, saya nggak, ya mungkin itu miracle-nya atau turning point-nya di-trigger oleh itu.
Sesederhana itu sih. Dan kemudian bisa lebih jernih kan untuk misahin mana yang gue bisa manage, mana yang ini masalah marah-marah lu dipisahin. Realitasnya adalah paling lambat tanggal sekian bulan ini mesti bayar sekolah, how to fund, harus fotokopi 5 skripsi, gimana bayarnya, dan seterusnya. Jadi ya sudah, sejak itu I think I can manage my circle of dan playing around my circle of influence ya. Nggak grief, nggak marah-marah, nggak. Dan selalu ceritanya begini gitu. Pada waktu sesuatu yang krisis sedang terjadi, itu kita marah-marah dan struggle, tapi setelah kita lewatin, hampir pasti kita akan bersyukur karena ada aja caranya buat lewat gitu. Mungkin gitu. Iya. Kalau didengar jadi seakan-akan mudah, tapi kebayangnya sih tetap sulit ya Pak sebenarnya kan. Maksudnya melewati itu semua, dan kalau tadi benang merahnya coba untuk ditarik, butuh kepekaan. Kepekaan dari Pak Adi untuk bisa melihat ini di luar dari kuasa saya nih. Yang ini bisa saya kontrol, maka saya fokusnya ke sini. Kan butuh kepekaan, Pak. Sorry, sebelum ke situ saya ingat lagi satu krisis lagi adalah pada waktu saya sadar bahwa kartu mahasiswa saya itu udah sepanjang, kalau disambungin ke bawah udah sepanjang lemari plastiknya kos-kosan zaman dulu, kalau Adit masih ingat yang dari plastik, dirakit sendiri terus dikerodongin gitu. Nah itu saya gantung. Suatu ketika habis mandi saya lihat kok udah sampai bawah. Terus kemudian hari berikutnya saya ke tata usaha dan nanya, angkatan saya yang belum lulus berapa orang? Dari 120 tinggal 30. Itu krisis sih. I mean, yang lain udah pada lulus tinggal 30. Terus iya, terus saya punya komitmen sederhana sekali bahwa saya harus lulus yang tercepat. Di antara 30. Di antara 30, I cannot compete with the berapa lah? 90 yang sudah lulus, I cannot. Tapi kan I still can compete with the remaining 30s. Dan kemudian saya juga mengencourage mereka untuk lulus dan seterusnya. Jadi itu krisis lain yang lucu. Kalau itu triggernya tadi Mariah Carey, kalau ini kartu mahasiswa yang nempel sampai ke lantai, udah panjang ya. Kira-kira gitu. Well, krisis itu kan tidak akan dipersepsi as sesuatu yang mesti direspons. Kalau kita did not realize that was a crisis. Jadi menurut saya salah satu key success factors untuk bisa survive through crisis ya kitanya mesti peka gitu untuk sadar bahwa I think I'm in a crisis. Harus diakui. Kalau enggak kan nggak akan bersikap kan. Manusia kan begitu. If you are not admit something, then you won't do something about that gitu. So dan to be able to admit ya mesti peka kan gitu bahwa it is not good ada di sebuah sekolahan universitas yang satu angkatan 120 dan I'm becoming one of the remaining 30s. It is not good to have 3 months of marah-marah without doing anything. Itu dan kemudian I need to do something. Jadi I do agree with you bahwa peka terhadap situasi itu one of the key success factors yang akan bikin kita bisa cari cara gitu untuk bisa resolve dari krisis itu. Supaya kita nggak denial kan Pak. Ya. Kalau terjebak dengan denial kan, gimana kita mau nyelesain masalah kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang dalam masalah kan. Nah, konteksnya kalau misalnya kita bawa sekarang ke organisasi nih Pak. Let's say saya adalah seorang karyawan yang organisasi sedang mengalami krisis. What should I do gitu Pak? Ya mungkin patternnya sama ya. Patternnya sama dalam pengertian you have to look around to leverage your knowledge mengenai apa yang terjadi itu yang pertama.
nggak bisa juga nggak melakukan itu. You need to do the research untuk tahu gitu mengenai what's going on in the company, in industries, surrounding policies dan seterusnya seperti apa. Menurut saya itu satu hal pertama yang mesti paham benar gitu. Instead of hanya apa ya, casually memahami itu cuma dengar-dengar dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi memahami semuanya dengan lebih lengkap, lebih utuh. Mau proaktif untuk cari tahu juga kan ya? Ya, itu one thing. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ya, been through berbagai macam organisasi, bisnis dan seterusnya, dan itu tuh hampir pasti akan selalu terjadi secara cyclical. Jadi pada waktu saya menghadapi itu lagi, yang saya pegang itu sebenarnya bukan bisnisnya, tetapi mindset dan values of the founders, of the management gitu, to be more specific. If I think I can rely on their mindset, values, sikap mereka terhadap krisis dan seterusnya, then I will keep on moving. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu try to think beyond myself. In this kind of situation, what should I do? How can I help others? Itu yang saya coba lakukan. Itu sampai situ. Yang keempat, saya belum pernah lakukan, yaitu I quit. Tapi menurut saya, kalaupun saya quit, itu mestinya berdasarkan yang nomor 3. Karena saya nggak ngerasa tenang bekerja di sini, considering the mindset and values of the shareholders, leaders dan seterusnya. Nah itu batasannya di mana tuh Pak? Maksudnya pilihannya kan artinya kalau karyawan atau individu dalam organisasi mau mati bareng sama organisasi, kasarnya ya Pak, mau mati bareng sama organisasi atau ya gue nyelamatin diri gue dulu deh gitu misalnya. Batasannya di mana sampai kita bisa mengatakan itu? Batasannya kalau ditarik garis lurus dan berlaku secara general mungkin sulit, karena circumstances masing-masing orang beda, kebutuhan ekonomi masing-masing orang beda, pertaruhan orang masing-masing beda dan seterusnya. So jawaban saya mungkin ya yang paling aman adalah sampai di titik di mana di berbagai dimensinya masih affordable. Kalau itu udah brace, udah melewati batas, ya mesti mikir lah mengenai opsi lain. Karena ya tadi balik ya, kan my limit with your limit with others limit itu kan beda-beda. We cannot tarik garis lurus gitu untuk semua itu, harusnya sampai sini. Tapi menurut saya at the very apa ya, last line-nya itu gitu. When you think, when you have belief that mindset sama values of the company itu in line with yours, dan you observe the way they manage the crisis in another places kayak apa, jalan aja. Semua orang pasti akan setuju kalau cari kerjaan tahun ini itu sulit. Maka coba bayangin, if you are in the company that in the middle of crisis, but outside you realize that you are not, that won't be easy to find another job for you. Ya di-justify aja, yakin kalau udah dapat yang lain dan seterusnya ya. Kalau emang udah breach one of the limit, my point is, satu, variabel di masing-masing orang beda, kemudian limitnya juga beda-beda. Last line saya adalah mindset sama values. Tetapi saya nggak fair kalau tarik garis itu ke semua orang kan gitu, karena mungkin financial powernya dan seterusnya beda-beda. Ya, itu yang sangat custom gitu. Tetapi you should take a look at the opportunity outside juga. Jangan bodoh juga for the sake of avoiding something. Terus wah udahlah gue keluar dulu, nanti kan gampang cari kerjaan lain, itu is not bijaksana ya. Nah, while you are there di perusahaan itu, kalau saya tipsnya adalah mikirin orang lain. Jangan mikir diri sendiri. Dari situ konteksnya akan keluar, oh iya, I can help doing this. I can help the people yang harus terminated through the crisis, supaya treat mereka dengan penuh dignity gitu, nggak yang buang-buang dengan ngawur dan seterusnya. Help
them to the max untuk bisa mereka dapat kerjaan, diperjuangkan dan lain sebagainya, atau do something yang bisa dilakukan outside your role, misalnya kamu orang HR, orang operation, orang apa ya yang bisa dilakukan, dan sacrifice. pernah ketunda dapat gaji nggak bulanan gitu? Belum pernah. I've been through. Ya kadang harus itu yang kadang harus terjadi gitu kalau kita sampai ke level yang lebih atas. Anak-anak dulu yang makan, habis itu baru bosnya yang makan. Pernah saya 3 bulan kalau nggak salah. Ya tapi karena ya udah kayaknya I can rely on the tadi makanya batasan mindset masing-masing itu yang beda ya. Nah itu mindset dan values tuh tadi beberapa kali selalu diulang tuh sama Pak Hadi, yang itu sepertinya menjadi dasar dari seseorang untuk bisa menghadapi krisis. Tapi yang saya percaya krisis itu krisis itu kayak ujian, di mana krisis itu justru akan revealing the true self gitu loh. Artinya kan true self-nya itu sudah dibangun sejak sebelum-sebelumnya gitu kan Pak. Dan dari pengalaman tadi Pak Hadi, krisis pertama yang paling besar adalah ketika kuliah gitu. Gimana akhirnya mindset dan values itu bisa terus dibangun sampai ketika menghadapi krisis di organisasi itu membantu Pak Hadi gitu Pak untuk melewatinya. Well, saya mungkin balik ke penggalan syairnya si Mariah Carey tadi, bahwa akhirnya kita tuh sorry ya kalau saya sounds individualistic, tapi akhirnya kita yang bisa kita rely itu diri kita sendiri nggak sih gitu. Maka kalau setuju dengan itu, maka why don't we cultivate ourselves untuk bisa lebih matang, mandiri dan seterusnya dari waktu ke waktu. Mungkin itu dulu gitu. Jadi bagaimana mungkin ada confidence-nya ya, bahwa I can make it through this dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah lewat dari sebuah krisis, tadi kan saya bilang pada waktu melewati itu kayak nggak enak banget. Tapi once lewat, kita tuh punya rasa lebih confident, lebih yakin bahwa I can pass through this dan seterusnya. Dan itu kalau di track back bisa kelihatan gitu bahwa kalau waktu itu begini maka berikutnya begini dan seterusnya. Nah kalau pilihannya relatif all and all bener, itu berasa gitu di masa depannya nanti. Saya pegang itu aja. So I check my koordinat kali ya. Dari waktu ke waktu, apakah kontribusi, apakah karya, apakah sacrifice dan seterusnya yang saya give itu give back buat orang lain dan buat saya sendiri gitu. Kalau iya ya mungkin itu yang kemudian cultivate dan strengthen my cara berpikir dan values untuk bisa lewatin this and that. Kalau ada ternyata yang nggak align dan salah, apa yang dilakukan Pak? Kalau apa, sorry? Kalau misalkan ada ternyata, yang dulu saya lakukan salah nih. Saya pernah ada di posisi yang salah, itu recheck and rebalance-nya gimana? Mungkin gini, balik lagi kan tadi krisis juga harus diawali dengan pengakuan diri. Maka koreksi terhadap kesalahan itu juga harus diakui dengan mungkin kerendahan hati ya. Untuk tanpa excuse bilang bahwa kayaknya gue salah deh. Dan kemudian tetapi tidak membawa itu sebagai beban ke masa depan, tetapi memahami kenapa waktu itu gue salah dan berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi ke depannya. Mungkin sesederhana itu. Jadi tadi kalau bicara mengenai kepekaan at first, mungkin the next characters yang mesti dibangun dari kita ya adalah juga kerendahan hati gitu, untuk humility.
Karena kepekaan pun orang kan nggak akan peka kalau nggak rendah hati. Kalau dia mikirin dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa ngelihat fenomena di luar dirinya, right? Maka untuk bisa peka juga mestinya ada fundamentalsnya, yaitu menurut saya adalah humility tadi, termasuk untuk correct mistakes. Tetapi tidak dengan nada yang mengeluh atau apa ya, kayak dunia Menyalahkan. iya dan seterusnya, dan akan justru membebani. Tetapi ya sudah, it happened in the past, it happened because of this. Tetapi orang yang humble itu akan lebih banyak memikirkan apa yang disebabkan oleh dirinya, bukan oleh lingkungannya, circumstances, dan itu yang kemudian ke depan dia akan koreksi supaya jadi lebih nggak salah lagi gitu. Mungkin itu sih, Iya. humility ya. Punya kepekaan, kemudian juga punya kerendahan hati untuk mengakui gitu ya Pak, bahwa kita memang ada dalam krisis, mengatakan bahwa kita pernah salah. Kemudian lebih fokusnya kepada mungkin kedepannya apa nih yang bisa kita perbaiki. Dan tadi menariknya adalah justru ketika dalam krisis organisasi, Pak Adi malah justru mikirinnya orang lain, bukan mikirin diri sendiri loh Pak. Yang tadi Bapak bilang kan, justru Iya. how can I help others? Saya akhirnya. ngomong gini itu sebenarnya nggak sesederhana itu dan nggak semudah itu sih. Dari waktu ke waktu kita tuh akan selalu ada di kayak volatility of mikir mengenai nggak enaknya buat kita dengan mikirin orang lain. So if I have to menggambarkan itu mungkin kayak graf itu gitu, kayak naik turun gitu. Sometimes it is very hard to think about others karena begitu banyak hal yang mungkin menyakitkan, yang mungkin kegagalan dan seterusnya yang bikin sangat sulit gitu untuk bisa gimana mikirin orang lain. Gue merasa sangat sakit hati gitu. Itu nyata gitu, sehari-hari kan juga begitu, bukan garis lurus gitu, tapi benar-benar jiki dan bergerak terus. Jadi tapi menurut saya ya ini kan bukan exact science, ini social science, pengalaman. I believe that dengan mikirin orang lain maka kemudian tindakan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu mestinya akan lebih benefited buat orang lain, dan dengan cara yang ajaib semesta akan mendukung itu, dan kemudian mungkin itu juga yang akan save your position kalau ini bicara mengenai PHK dan seterusnya, karena manajemen atau leaders lihat bahwa ini anak tetap positif, tetap berjuang habis-habisan dan seterusnya. Tetapi yang saya bilang tadi, batasnya nggak bisa ditarik garis lurus deh, gitu. Jangan jadi martir juga kan. Saya nggak tahu sih, mungkin jawaban saya beda-beda ya. Mungkin generasi yang lebih tua dari saya akan bilang ya kalau harus mati aja gitu. Ya tapi it is not for me to judge the depth of itu gitu. Last line-nya mau di mana? It's very subjective. Tapi you'd better punya punya variabel yang benar gitu untuk menjustifikasi apakah saya tetap harus di sini atau saya harus consider another option. Itu harus benar. Kalau enggak, you will repeat that in the future. Iya. Karena krisis terjadi di mana-mana dengan berbagai bentuk. Jangan-jangan malah masalahnya itu ada di kita gitu, bukan di lingkungan, bukan di bisnis, tetapi kitanya yang bawa krisis itu. Gitu sih. Maka akhirnya tadi kan balik lagi ke yang pertama, harus punya kepekaannya dulu, kemudian harus punya kerendahan hatinya dulu juga, menyadari semuanya, baru akhirnya membuat keputusan kan Pak untuk bisa keluar dari krisis tersebut. Yeah. Kalau kita relatekan dengan Triputra nih Pak, pasti sudah mengalami berbagai krisis. Gimana sih Triputra menghadapi krisis Pak, dan mungkin bisa dibalut juga sebagai penutup kita, pesan untuk insan Triputra ke depannya untuk bisa menghadapi krisis baik di level personal ataupun organisasional, apa gitu Pak? Mungkin to illustrate salah satu titik yang saya persepsikan sebagai krisis itu ya COVID. Semua pasti mengalami nih. Ya, jadi semua bisa relate. Saya tuh pernah membayangkan bahwa kalau korporasi ini adalah binatang,
Maka Triputra tuh kayak penguin yang seragam, organize, ke kiri semua, ke kanan semua gitu. Kebayangan ya, jalannya gitu. Ada korporasi lain yang secara karakter tuh kayak peacock, kayak burung apa sih peacock, burung merak. Dan karena itu saya sempat berasumsi bahwa mungkin agility dan resilience-nya Triputra Group itu nggak terlalu, ya belum kelihatan lah gitu. Agility dan resilience. Dan COVID datang, ya nggak detail, tetapi basically we are one of the corporation yang bisa survive through dan bounce back paling cepat. Karena during right after crisis COVID itu I did my research gitu mengenai revenue bounce back-nya di masing-masing sektor dibandingkan dengan beberapa korporasi yang lain yang equal dan seterusnya, dan I can see the bounce back yang cukup cepat. Itu satu. Terus yang kedua, pada waktu itu juga diapresiasi oleh majalah SWA sebagai pandemic heroes, sebagai korporasi yang bisa juggling around jagain performance tapi juga uphold humanity dan contribute to the nation gitu melalui berbagai macam hal. Jadi ya itu mungkin tesnya, kalau tes yang kecil-kecil banyak bener setiap hari juga terjadi gitu, sampai hari ini pun ada gitu. Tapi salah satu yang turning my understanding mengenai Triputra Group yaitu bahwa ya despite the characters kayak penguinnya tadi, tapi ternyata agility sama resilience kita cukup bagus. Kalau buat anak-anak muda, jangan hidup kalau gini. Tadi kan bicara mengenai krisis sebagai sesuatu yang sifatnya dari luar. Tapi kita pernah diskusi juga gitu bahwa kayaknya as human being we have to create crisis. Karena krisis itu akan bikin kita mikir dan tumbuh, to me. Walaupun nggak ada apa-apa di luar sana. Supaya tidak ada terjebak zona nyaman. Iya, itu satu, dan supaya kita lebih cepat memperbaiki diri atau bersikap gitu sebelum sesuatunya terjadi gitu. Kan enak kalau udah melakukan sesuatu baru kemudian itu beneran terjadi, kan kayak lebih tenang juga. So, satu, jangan takut terhadap krisis, mungkin itu pesan yang pertama. Bahkan yang kedua, kadang-kadang you need to invent your own crisis to trigger your self-improvement, self-development segala macam. Menurut saya itu sangat penting ya. Terus yang ketiga ya mengenai beberapa karakter tadi yang kita bicara, mengenai kepekaan, humility, kemudian faith, iman saya lepasin dari diskusi mengenai agama, but believe on something. Pada waktu krisis itu kan sulit untuk fokus ke light at the end of the tunnel. Itu kan nggak gampang ya. Itu faith. Itu yang saya percaya gitu, dan pada akhirnya kalau mempelajari peradaban, akhirnya kalau sesuatu sudah berlebihan itu akan balik ke tengah kok. Saya nggak tahu itu teorinya siapa, tetapi kayak pendulum aja. Kalau ingat startup awal-awal disuntikin modal, semua orang masih duit segala macam, sekarang udah nggak. Balik lagi ke tengah. Ke balance-nya. Every crisis itu bakal kembali ke tengah kalau udah pasti ada equilibrium. Jadi that's why kita butuh faith untuk yakin bahwa at the end of the tunnel there will be a light. Ya cuma tadi mesti realistis. Lu tahan nggak kalau tunnelnya sekecil itu titiknya gitu. Ya kalau tahan ya go ahead, why not? Nggak akan gimana-gimana karena mindset dan values dari pendirinya bener kok. Gua nggak akan disia-siain kok. Ya udah jalan. Gitu. Mungkin itu. Jadi yang pertama, kalau dalam hidup itu sudah terkandung krisis. Jadi memang udah native-nya hidup. Yang kedua, instead of takut,
invent your own crisis supaya bikin kita bisa lebih bagus. Kemudian yang ketiga, have humility, sensitivity, sama faith untuk bisa jadi orang yang lebih peka, lebih yakin waktu menghadapi krisis dan seterusnya. Dan di bawah semua itu ya humble. Kalau nggak humble nggak bisa ngerti dan pengen tahu dan admit segala sesuatunya. I see. Keren banget Pak Adi. Thank you banget Pak. Saya jadi belajar bahwa Kosong ya? Kenapa nggak diminum dari ada tadi? tadi Pak. Kenapa nggak diminum? Lagi terlalu fokus dengerin Bapak. Saya jadi yakin dan percaya bahwa setiap krisis itu pasti akan terlewati. Tapi gimana cara kita melewatinya itu yang menentukan. Dan artinya before krisis terjadi, kita harus menyiapkan diri kita ya Pak. Ya. Kita invent our own crisis, kita latihan di situ dan rely on ourselves, strengthen ourselves dengan kerendahan hati, kepekaan dan kepercayaan bahwa ini akan menjadi mungkin krisis itu media pengembangan diri kita gitu ya Pak. Supaya ketika menghadapi ke depannya, saya akan lebih kuat, udah punya lebih banyak toolkitnya. Oh ini mah dulu nggak ada apa-apanya dibandingkan gitu ya. Dan ketika dilihatkan dengan organisasi, kita justru bisa menjadi orang yang berkontribusi, menjadi orang yang membantu organisasi untuk melewati krisis itu. Karena fokusnya akhirnya udah bukan ngomongin diri sendiri, tapi how can we help others organization gitu ya Pak ya? Iya tadi saya mau garis bawahi sedikit mengenai istilahmu mungkin oke juga tuh. How to position, how to activate our ability to make your own crisis, dan itu adalah part of your development. Tadi sebelum take kan kita ngomong mengenai when you are at your 30, how to create a crisis in you, so you do something to prepare your old life. Ya kan? Kan itu jadi tidak banyak orang usia 30-an yang willing to do something dan reframe the way they manage their financial, for example, untuk prepare kalau nanti setelah umur 55 dia udah pensiun dan sakit itu dan udah nggak di cover sama perusahaan, for example, atau nerusin bantu anak sekolah dan seterusnya. Ya itu kan kind of crisis yang you can build, tapi dikonversi bukan menjadi kecemasan. Yang saya sering amati dan sering bantu orang adalah dia memahami itu, menyadari itu, tetapi unable to convert menjadi sesuatu yang produktif dan positif. Jadi akhirnya paniknya yang keluar, takutnya yang keluar, dan kemudian kadang lari. Kapan saya pernah ngomong ke salah satu orang, if you deal with, if you encounter yourself in fear or worries, pilihannya cuma dua kok. Brace itu atau lari dari situ. Tapi kalaupun lu milih lari, lu tahan lari berapa lama? Dan pada waktu lu abis lari, udah bener-bener gak punya energi lagi, itu fear-nya seberapa jaraknya? Jangan-jangan fear-nya juga akan lebih dekat lagi sama lu. So kalau itu kondisinya ya brace that fear. Krisis juga begitu, cuma konversinya aja yang penting. Konversinya harus produktif, harus positif. Nah itu seninya sih. Thank you. Oke, thank you banget Pak Adi, dan semoga para insan Triputra yang mendengarkan juga bisa menghubungkan gitu ya, merefleksikan dengan pengalaman hidup masing-masing. Krisis orang beda-beda, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita tadi dari pesan-pesannya Pak Adi untuk supaya kita bisa menghadapi krisis ke depannya. It starts now, teman-teman. Jadi semoga ini membantu teman-teman semua, dan sampai jumpa di Tripods selanjutnya.